Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa saya doakan semoga di darat, laut, dan di udara kalian dimudahkan dalam segala urusan kalian. Amin. Oke, jadi begini teman-teman. Di kota Tanjung Pinang atau tepatnya di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Pak Zainuddin tinggal bersama dengan istri dan ketiga putra-putrinya, yang dimana si sulung saat itu telah lulus SMA, yang kedua SMP, dan si bungsu duduk di kelas 4 SD. Mereka menempati sebuah rumah yang merupakan rumah hasil usaha bertahun-tahun Pak Zainuddin mencari rezekinya sebagai pengepul besi tua atau scrap. Berbagai macam jenis besi ia dapatkan dari berbagai macam benda seperti sepeda motor, mobil, atau kapal bekas ia beli dengan harga yang wajar. Dan lalu ia belah. Ia ambil besi-besinya, nah besi-besi hasil bongkaran itu ia jual kepada siapa aja yang membutuhkannya. Gudang pengepulan besi-besi tua milik Pak Zainuddin ia buka di Jalan RA Fisabilillah KM 8, Kota Tanjung Pinang. Usaha yang dijalani oleh Pak Zainuddin selama bertahun-tahun itu telah berlahan namun pasti bisa mengangkat harkat dan martabat ia dan keluarganya. Istri dan ketiga anaknya tentu sangat berterima kasih atas upaya ia menghadirkan kehidupan yang layak kepada mereka. Selain dikenal sebagai orang yang getol bekerja dan pintar melihat peluang, pria asal Sumatera Barat yang di tahun 2021 usianya 48 tahun ini juga dikenal cukup dekat dengan para tetangganya. Bukan hanya fokus mencari uang saja, hidup Pak Zainuddin pula ia sengaja libatkan dengan kehidupan bermasyarakat, bertetangga, dan beragama. Di dalam operasional pekerjaan yang Pak Zainuddin jalani, ia diasisteni oleh beberapa orang anak buahnya. Ada yang tetap, ada pula yang masih berstatus PHL atau buruh harian lepas. Tak masalah apapun statusnya, bawahannya tidak pernah mengalami masalah-masalah yang berarti selama mereka ikut kerja dengan si bos besi tua ini. 5 September tahun 2021, di pagi itu rumah Pak Zainuddin kedatangan dua orang tamu. Si sulunglah yang pertama kali membukakan pintu pagar dan mempersilahkan keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Si sulung kenal dengan satu orang yang mencarinya. Ia adalah Zulkifli alias Joy. Di pagi itu Joy membawa satu orang teman lainnya yang bernama Aryansah alias Adi Kuntet. "Sana panggilkan bapakmu, saya ada perlu," ucap Joy kepada si sulung. Tak lama setelah mendapatkan perintah dari Joy, ia segera kembali masuk menuju kamar dan membangunkan bapaknya yang saat itu jam 11 siang masih belum bangun. Tak lama setelah terbangun, Pak Zainuddin segera bersiap. Ia mandi, berpakaian, dan segera menuju teras rumahnya untuk menemui Joy dan Adi Kuntet. Tak lama setelah mereka berbincang, mereka pun segera pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz milik Pak Zainuddin. Setelah sebelumnya, tak lupa Pak Zainuddin pamit dulu kepada sang istri, Ibu Eni namanya. Nah, sejak mereka bertiga pergi, Pak Zainuddin tak pernah lagi terlihat. Ia tak pernah kembali. Hari demi hari berlalu hingga 21 hari lamanya. Rimbanya tak pernah diketahui. Hilangnya Pak Zainuddin tentu membuat Ibu Eni sebagai istri bingung dan panik dibuatnya. Sebab tak pernah suaminya itu pergi berhari-hari tanpa pamit. Seingat Ibu Eni, suaminya terakhir kali mengirimkan pesan singkat kepadanya tanggal 5 September malam hari. Ia cuma bilang katanya ia ada perlu dan harus kembali ke gudang. Dan sejak saat itu hingga hari ketiga atau tepatnya di tanggal 8 September, Ibu Eni membuat laporan kepada polisi tentang hilangnya Pak Zainuddin dan mobil Toyota Veloz putih miliknya. Laporan yang tersampaikan itu membuat petugas segera melakukan beberapa langkah investigasi yang tak pula menemukan titik terang tentang keberadaan Pak Zainuddin kala itu. Usaha dan doa pula dilakukan oleh pihak keluarga dengan mencari Pak Zainuddin ke tempat-tempat sanak saudara mereka hingga ke pelosok. Namun hasilnya selalu nihil. Sosok yang mereka cari tak pula ditemukan rimbanya. Titik terang kasus ini bermula saat adanya laporan seorang warga yang melihat benda mirip mobil yang berada di dasar danau, namanya Danau Biru, yang berlokasi di Kelurahan Kawal, Gunung Kijang, Bintan, tanggal 23 September tahun 2021, atau kurang lebih 2 minggu sejak laporan orang hilang itu dibuat. Petugas yang curiga segera mendatangi lokasi dan segera membentuk tim khusus untuk melakukan evakuasi benda yang diduga adalah mobil itu. Kala itu petugas polisi bekerja sama dengan Basarnas terjun langsung ke lokasi dan mendapatkan benar adanya sebuah mobil yang terjerembab di dasar danau yang lumayan dalam itu. Dan ketika mobil itu berhasil diangkat, kagetlah semuanya ketika mereka baru aja menemukan mobil Toyota Avanza Veloz putih milik Pak Zainuddin yang dilaporkan hilang itu. Saat ditemukan begini kondisinya. Ringsek di bagian atas dan bagian depan.
Petugas menduga korban kehilangan nyawanya akibat tenggelam bersama dengan mobilnya. Usaha pencarian tubuh korban pun segera dilakukan, tak lama setelah ditemukannya mobil itu dan tak adanya korban dalam kabin. Pencarian menyusuri pinggir danau dan dasar danau telah pula dilakukan. Namun hingga pencarian dianggap selesai, tim Basarnas tak pula menemukan jejak si pemilik mobil. Hingga 2 hari kemudian muncullah kembali sebuah laporan tentang temuan tubuh seseorang yang berjenis kelamin pria terkubur dalam tanah yang tak begitu dalam di bawah Tower Sutet di Teluk Sebong. Temuan itu tak lain dan tak bukan adalah Pak Zainuddin, sosok pria, ayah, dan atau suami yang selama 21 hari menghilang, kini ditemukan dalam keadaan yang sungguh menyayat hati. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Zulkifli alias Joy, ia merupakan buruh harian lepas yang suka membantu bosnya Pak Zainuddin dalam melaksanakan segala bentuk operasionalnya di gudang besi tua miliknya. Tugas Joy meliputi salah satunya membantu Pak Zainuddin menemukan barang-barang berbahan besi bekas tua yang masih punya nilai jual. Tak hanya 1 atau 2 tahun saja Joy bekerja sama dengan Pak Zainuddin. Cukup lamalah ia mengabdi kepada Pak Zainuddin. Hari-hari yang Joy lalui dengan bekerja di gudang pengepul besi tua milik si bos dijalani kadang sepenuh hati dan kadang pula tidak dengan sepenuh hati. Dalam akuan yang pernah Joy sampaikan sebelumnya, diam-diam Joy merasa sakit hati kepada bosnya itu. Sebab pernah suatu waktu si bos berkata kepada si Joy atau minta kepadanya untuk meninggalkan istrinya saja. Ucapan candaan yang dilontarkan Pak Zainuddin mengisyaratkan anggapan liar yang kemudian muncul di benak Joy. Joy menduga bosnya itu ingin merebut istrinya. Joy juga menduga si bos ada main gila dengan istrinya. Namun belakangan semuanya itu tak terbukti sama sekali. Nah, walau tidak terbukti, semuanya sayang telah terlambat. Joy kala itu enggan berdamai dengan hatinya. Ia malah mempertahankan dugaan liarnya itu. Hingga di tanggal 2 September tahun 2021, Pak Zainuddin meminta Joy untuk membantunya mencarikan besi tua bekas mobil. Sebuah job yang biasa Joy lakukan. Singkatnya, setelah berhasil menemukan penjual yang potensial, Pak Zainuddin kemudian kembali mengatakan kepada Joy agar datanglah kembali di hari Minggu tanggal 5 September. Sebab si penjual besi tua bekas mobil itu telah ditemukan. Dan jika cocok dan deal, Pak Zainuddin akan closing di hari itu juga. Ia bawa uang cash and carry. Mendengar perintah itu dan mengetahui peluang uang cash dalam jumlah besar, muncullah niat Joy untuk merampok bos besarnya itu. Dan tibalah di hari Minggu 5 September tahun 2021. Joy yang telah membulatkan tekadnya itu kemudian pergi mendatangi tempat kerja rekannya yang bernama Aryansah alias Adi Kuntet. Adi Kuntet kala itu ketika disambangi oleh Joy, ia sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Tanjung Unggat. Kehadiran Joy di pagi itu jam 9 tentu disambut baik oleh Adi Kuntet, terlebih saat Joy mengatakan bahwa ada sebuah proyek besar yang mau ia kerjakan. Di perbincangan singkat yang terjadi di pagi itu, kemudian menghasilkan sebuah rencana dan kesepakatan jahat yang akan segera mereka lakukan. Saat itu Joy mengatakan bahwa bos besarnya membawa uang dalam jumlah besar untuk membeli mobil bekas yang akan diambil besi-besinya. Adi Kuntet tentu tertarik saat Joy katakan bahwa total uang yang ada kisaran 400 jutaan, di mana Joy berjanji akan secara adil membagi uang-uang itu dengan Adi Kuntet. Namun sayangnya usaha perampokan itu deal juga dengan sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa bos besarnya itu. Rencana untuk menghilangkannya dengan sajam tak menemukan kata iya pada saat itu. Namun tali tambanglah yang kemudian menjadi solusinya. Segera Adi Kuntet carikan tali itu dan keduanya pun pergi berlalu menuju rumah Pak Zainuddin di Tanjung Pinang Timur. Di sepanjang perjalanan yang mereka tempuh dengan naik angkutan umum, mereka berdua membicarakan tentang teknis pelaksanaan aksi mereka. Kala itu mereka sepakat bahwa Adi Kuntet akan menjadi algojonya dengan kode yang nanti akan diberikan oleh Joy. Dan posisi si algojo mesti ada di belakang si target. Tak lama sampailah mereka di rumah Pak Zainuddin. Di pagi itu kedatangan keduanya disambut oleh buah hati Pak Zainuddin. Yang kemudian tanpa curiga, ia bukakan pintu pagarnya dan mempersilahkan keduanya masuk ke dalam area teras. Tak lama singkatnya Pak Zainuddin muncul dan sempat menyuruh Joy untuk membelikan 1 bungkus jangkrik dulu untuk diberikan kepada ikan-ikan koi peliharaan Pak Zainuddin di dalam kolamnya. Setelah membeli dan memberi makan ikan-ikannya, ketiganya pun pergi dengan sama-sama menaiki mobil Toyota Avanza Veloz milik Pak Zainuddin. Posisinya persis seperti apa yang mereka rencanakan.
Di baris depan ada Joy dan Pak Zainuddin, dan di baris 2 Adi Kuntet telah siap dengan tali tambangnya. Mobil kala itu melaju ke arah Kijang, atau lokasi tempat di mana mobil bekas itu berada. Namun setibanya mereka memasuki kawasan itu, ternyata ada perbaikan jalan, yang kemudian membuat Pak Zainuddin memutarbalikkan mobilnya dan segera mencari jalan tikus untuk mencapai tempat yang ia tuju. Singkatnya, setelah sampai di sekitar kantor navigasi Kijang di Jalan Nusantara KM 20, tiba-tiba Joy mengatakan untuk menghentikan laju mobilnya. Entah apa tujuan Joy kala itu. Namun yang pasti tak lama setelah ia perintahkan si bos untuk berhenti, Joy kemudian memberikan sebuah kode kepada Adi Kuntet di belakang untuk bersiap dan melancarkan aksinya. Adi Kuntet yang menerima kode itu segera ia ambil talinya, dan kemudian dia jeratkan dengan sekuat tenaga yang ia miliki, tepat melingkar dan menyumbat jalur nafas Pak Zainuddin. Jeratan itu tentu membuat Pak Zainuddin berontak sekuat-kuatnya. Namun apa daya ia ketika Joy turut pula membantu Adi Kuntet memegangi tangannya dan mematikan mesin mobilnya. Dan tak lama kemudian Pak Zainuddin pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah yakin dengan kepergiannya, tubuh korban kemudian mereka pindahkan ke bagian belakang mobil atau di baris ketiga. Dan mobil pun kembali melaju ke arah Tanjung Uban Batu KM 58. Di sana sesuai dengan rencananya, mereka bermaksud mencari tempat yang akan mereka pakai untuk menguburkan tubuh Pak Zainuddin. Di pertengahan jalan, keduanya sempat mampir dulu ke rumah kerabatnya untuk pinjam sebuah cangkul. Dan singkatnya, setelah keduanya sampai dan menemukan tempat yang cocok, yaitu di bawah sebuah tower sutet, dimulailah aksi penghilangan jejak kejahatan mereka. Kala itu Adilah yang membuat lubang, sementara Joy menunggui korban dalam mobil. Setelah lubang siap, tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalamnya, dan mereka kembali timbun dengan tanah dalam gelap yang teramat gelap. Setelah berhasil menghilangkan jejak, satu lagi tugas mereka adalah mau dibawa kemana mobil milik korban. Sebab bukanlah mobil yang mereka incar, namun saat itu telah ada di tangan mereka uang sejumlah 200 juta rupiah yang Joy temukan dalam laci mobil, dan 9 juta rupiah yang Joy temukan dalam kantong milik korban. Bonus yang lain, mereka juga menemukan BPKB mobil, ATM, 2 buah handphone, dan lain-lain barang berharga milik korban. Di tengah kebuntuan mereka mau dibawa kemana mobil itu, tiba-tiba muncullah ide dari Adi Kuntet untuk menuju daerah Galang Batang, yang dimana di tempat itu terdapat sebuah danau yang indah yang airnya warna biru. Warga menyebutnya danau hijau. Biru maksudnya. Di tempat itu keduanya sempat menunggu waktu yang pas untuk menceburkan mobil itu ke dalamnya. Singkatnya, setelah sama-sama memeriksa tak ada lagi barang yang tersisa, mereka buka semua jendela mobil. Dan lalu di jam 8 malam, mobil itu mereka tepikan dan sama-sama mereka dorong hingga mobil itu masuk dan tenggelam ke dasar danau. Selesai. Kala itu dalam pembagiannya, Adi Kuntet hanya diberikan uang 3,5 juta rupiah dan 2 buah handphone milik korban. Sisanya, Joy bilang nanti jika ada waktu ketemu lagi. Adi Kuntet pun gak masalah. Keduanya pun berlalu pergi ke rumah masing-masing dan segera pergi melarikan diri menghindari kejaran aparat jikalau nanti semuanya terungkap. Mendadak Joy menjadi jutawan dikarenakan dalam ATM milik korban terdapat uang sebesar 624 juta rupiah yang juga di mana 200 juta rupiah berada dalam tangannya, cash. Kala itu Joy juga berhasil mendapatkan PIN ATM yang terdapat dalam handphone milik korban. Esok harinya ia bawa anak dan istrinya dengan speedboat yang ia sewa menuju Pulau Batam. Di tempat tujuannya, uang hasil garongannya ia belikan sebuah rumah, 1 buah sepeda motor, dan selain itu, uang sebanyak itu Joy gunakan untuk senang-senang dan hura-hura. Ada yang ia pakai untuk judai, karaoke, beli emas, kasih istri, dan lain sebagainya. Semua yang dialami Joy setelah mendapatkan uang itu tentu berbanding terbalik dengan Adi Kuntet yang hanya menerima 3,5 juta rupiah, 2 buah handphone, dan janji-janji manis Joy. Berhari-hari ia tunggu kabar dari Joy tentang pembagian uang yang tampaknya tak adil baginya itu. Padahal ialah Algojo yang semestinya bisa mendapatkan lebih dari apa yang ia dapatkan kala itu. Pernah terbesit di benaknya untuk melaporkan Joy kepada pihak yang berwajib, namun hal itu urung ia lakukan. Kasus yang menghebohkan warga ini bisa terungkap atas laporan, temuan mobil, dan temuan tubuh korban. Yang kemudian dari hasil temuan itu berubahlah investigasi yang berbuah pengejaran dan penangkapan para pelaku di kediamannya masing-masing. Baik Joy dan Adi Kuntet tak bisa berbuat banyak ketika petugas meringkusnya.
Keduanya diamankan dan kemudian pula dijerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa secara berencana dan perampasan dengan kekerasan. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Bintan, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan hukuman kepada Zulkifli alias Joy dan Aryansah alias Adi Kuntet dengan hukuman, coba tebak, seumur hidup. Vonisnya nggak berubah hingga ke tingkat banding. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir